warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang tersayang, selamat pagi. Ibu ucapkan hari ini semoga pembelajaran kalian lancar. Semoga niat kalian untuk mendapatkan ilmu hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ibu akan menjelaskan mengenai materi pekan ketiga. Perkenalkan ibu ini dengan Ibu Nining. Nah, untuk pembelajaran pekan ke-13 ini berhubungan dengan materi lanjutan, masih tentang buku tema 3, subtema 3 untuk tematik, dan PKLH masih tentang tempat pariwisata. Untuk hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, materi pertama adalah tentang materi PKLH ya. Silahkan kalian buka masing-masing buku kalian di halaman 26. Di halaman 26 itu materi lanjutan berupa puisi yang berjudul Pantai. Nah, bacalah dengan seksama puisi tersebut. Untuk anak-anak yang misalkan belum lancar untuk membaca, bisa minta bantuan orang tua untuk membacakan puisi tersebut. Setelah kalian membaca, coba pahami isinya, lalu jawablah soal yang terdapat pada buku PKLH juga di halaman 27, soal nomor 1 sampai nomor 5. Untuk tugas yang pertama itu, kemudian tugas untuk hari Selasa, ini ya ada di lampiran 1. Tugasnya itu ada pada lampiran 1. Nah, untuk tugas di hari Selasa, yaitu tugas tematik, dua-duanya adalah tugas praktek ya. Dua-duanya adalah tugas praktek. Ini berhubungan dengan praktek kesenian. Nah, hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 ada 2 tugas. Yang pertama adalah tugas bernyanyi. Tugas bernyanyi yaitu terdapat pada halaman 11. Ya, kita mundur ke belakang sedikit, buka bukunya pada halaman 11. Di situ ada lagu Bangun Tidur. Nah, yang paling penting adalah ketika kalian mempraktekkan cara bernyanyi ini adalah memperhatikan tanda titik dan tanda panjang. Tanda titik artinya berbunyi atau bernada pendek, sedangkan tanda panjang berbunyi atau bernada panjang. Jadi kalian menyanyikan sesuai dengan nadanya, seperti bangun tidurku terus mandi. Nah, kalau bangun tidurnya itu kan nadanya pendek-pendek, tapi pas mandinya dinya itu panjang di belakangnya. Jadi nyanyikan dengan nada yang tepat ya. Kalian minta bantuan orang tua untuk merekam saat kalian menyanyikan lagu tersebut. Rekaman itu dalam bentuk suara saja, bukan dalam bentuk video. Jadi kalian tidak perlu menggunakan pakaian sekolah, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kalau kalian belum hafal lagunya, boleh dihafalkan dulu. Ibu rasa semuanya rata-rata sudah hafal ya. Ini lagu-lagu yang dinyanyikan pada saat kalian TK atau PAUD. Nah, rekamannya dikirimkan melalui WA ke guru masing-masing. Nah, kemudian tugas keduanya adalah membuat praktek prakarya 2 dimensi. Ini adalah membuat kolase. Nanti untuk lebih jelasnya Ibu akan memberikan tutorial pembuatan kolasenya dalam bentuk video. Video di YouTube pun juga banyak contoh-contoh cara membuat kolase kertas gitu ya. Pertama, kalian sediakan gunting, kertas, buku gambar atau kertas HVS, dan lem. Kemudian pertama, buat dulu sketsa. Buat sketsa artinya buat gambar dulu yang mau ditempelkan kertas. Boleh gambar buah, boleh di buku juga ada bentuk gambar, tapi itu mungkin sedikit sulit, jadi buat yang lebih sederhana bisa contohnya seperti gambar apel, gambar anggur, gambar mangga, atau gambar benda-benda yang kalian tahu ya. Buat gambarnya terlebih dahulu. Jika kesulitan untuk membuat gambar atau melakukan ini, boleh minta bantuan orang tua. Setelah kalian menggambar, silahkan menggunting-gunting kertas ya. Sediakan kertas warna-warni, biasanya kertas kelipat itu kalian gunting warna-warni. Bentuknya segitiga boleh, segi 4 boleh. Kalian potong kecil-kecil. Kemudian kalian lumuri dulu lem pada gambar tersebut, lalu ditempel kertasnya satu per satu ya, satu persatu supaya rapi dan menutupi semua pola gambar yang kalian buat. Kemudian jangan lupa tulis nama dan kelas kalian pada gambar. Foto diri kalian saat selesai melaksanakan tugas ini dengan gambar karyanya. Kemudian nanti gambar karyanya dikumpul juga bersamaan dengan tugas pada hari Senin nanti.
Ingat, dikerjakannya di kertas HVS atau buku gambar ya, jangan di kertas buku tulisan biasa. Oke, kita lanjut ke lampiran yang ketiga, ya, tugas pada hari Rabu. Nah, ada 2 tugas juga di sini. Tugasnya yaitu kalian akan mengenal kalimat yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di sore hari. Nah, terutama di sini pada bacaan itu adalah kegiatan sore hari saat ayah pulang kerja. Nah, untuk ayahnya yang pulang kerja sore. Tapi jika ayah kalian tidak pulang di saat sore hari pun tidak masalah. Yang penting kalian tahu pada umumnya sore hari adalah orang-orang tua kita pulang dari kegiatan bekerja, itu dilaksanakan pada sore hari. Maka banyak juga kegiatan sore hari, misalkan kalian menyiram bunga, itu kegiatannya juga di sore hari. Kalian bermain, kegiatannya juga di sore hari. Belajar pun juga ada beberapa orang yang kegiatannya di sore hari. Jadi kalian harus tahu apa sih kegiatan di sore hari. Salah satunya adalah menyambut orang tua kalian pulang bekerja. Nah, ada bacaan pada halaman 83. Kalian baca dulu ya. Bacaannya di halaman 83, kemudian kerjakan soal yang ada di halaman 84. Di situ ada 2 soal, tapi kerjakannya yang soal bagian bawah saja yang melengkapi kalimat dengan pilihan kata yang sudah ditentukan, ya, sesuai dengan bacaan tersebut. Kemudian tugas keduanya adalah kalian hanya mencentang mana sih perilaku yang baik saat menyambut orang tua pulang bekerja, mana perilaku yang tidak baik. Nah, tidak perlu digambar, kalian cukup tulis kata-kata yang ada pada kotak-kotak tersebut, lalu kalian belakangnya kalian centang tanda benar atau tanda salah sesuai dengan gambar yang ada. Ya, jadi Bunga mau dengar pertanyaan nih, ini digambar atau tidak? Sudah jelas ya ditentukan bahwa tidak perlu digambar. Jadi tulis saja kalimatnya, lalu kalian berikan tanda centang atau tanda silang. Oke, sudah dipahami ya untuk tugas pada hari Rabu. Ibu lanjut lagi ke tugas hari Kamis ya, Nak ya. Nah, tugas hari Kamis ini adalah menentukan atau membandingkan 2 angka dari mulai nomor 11 sampai 20, yang mana lebih besar dan yang mana lebih kecil dengan memberikan tanda lebih dari dan kurang dari. Nah, dalam mengerjakan soal ini Ibu kasih kunci clue-nya bahwa kalau tanda lebih dari atau kurang dari bisa ditentukan dengan mudah. Ingat, tanda mulutnya yang menganga ya itu selalu menghadap ke bilangan atau angka yang lebih besar. Karena dia selalu lapar, maka dia mulut menganganya itu selalu menghadap ke angka yang lebih besar selalu, ya. Jadi kalau misalnya ini ada contoh tanda angka 15 dan angka 12, tandanya itu pasti menghadap ke angka 15 mulutnya. Kenapa? Karena dia pengen makan angka yang lebih besar. Sedangkan coba angka 12 dan 15, dia pasti tetap menghadap mulutnya ke angka 15 karena dia mau memakan angka yang lebih besar. Jadi untuk menentukannya, kalian perhatikan itu mana sih angka yang lebih besar, pasti tandanya menghadap ke sana, ya. Oke, itu jelas ya. Untuk menentukan tanda lebih dari dan kurang dari, kalian harus menentukan nih 14 sama 16 mana sih yang lebih besar, berarti tandanya menghadap kemana ya, seperti itu. Lalu untuk tugas yang kedua untuk hari Kamis adalah, jadi kita mundur ke belakang sedikit ya, Nak ya. Tugasnya ada pada halaman 65 dan 66. Itu ada contoh tuh, nanti kalian bisa lihat. Misalkan ada 10 buah nih di kotak pertama. Itu jangan ditulis 10 puluhan ya, tapi 1 puluhan. 1 melambangkan angka 1, angka 10, tapi puluhannya melambangkan angka 0. Kan kalau 10 itu 1 sama 0. Nah, berarti kalau 10 berarti 1 puluhan. Puluhannya menggantikan angka 0-nya itu, ya. Kemudian 5 satuan. Kenapa disebut puluhan dan satuan? Kalau puluhan itu terdapat di depan, angka yang paling depan itu disebut puluhan kalau dia terdiri dari 2 angka. Sedangkan yang di belakang pasti semuanya disebut dengan satuan. Jadi seperti contoh jeruk tuh, ada 10 jeruk di kotak pertama, 5 jeruk di kotak yang kedua. Berarti 10 1 puluhan,
5 satuan. Itu pun berpengaruh. Kalau misalnya 20 jeruk berarti 20-an 5 satuan. Ingat angka yang diambil depannya. Terus 0 itu berubah menjadi kata puluhan, ya. Lalu kemudian di kotak belakang ada tulisan 15, ada angka 15 dan nama bilangannya 15. Nah, sedangkan di soal nomor berikutnya ada gambar lemon, kacang, kacang hijau, kacang tanah, dan ceri. Itu kalian menentukan tuh. Yang kalian lengkapi hanya kalimat yang titik-titik saja. Misalnya yang gambar lemon itu yang dilengkapi adalah yang di lingkaran. Berarti 1/6 satuan berarti angka berapa? Tulis angkanya. 1, tulis 1 dulu, lalu 6. Berarti angka berapa? Ada tulisannya di situ tuh, ada bacaannya 16. Gimana sih tulisannya angka 16? Nah, kalian tulis di situ. Lalu untuk nomor berikutnya kalian tentukan dulu, ada yang puluhan, ada yang satuan, ada yang kacangan, itu tuh mana puluhan, yang mana satuan, apa angkanya, apa nama bilangannya. Jadi kalian tentukan dulu ya. Jika ada yang tidak paham dari semua soal-soal yang ibu jelaskan tadi, kalian boleh tuh bertanya ke orang tua kalian dan boleh dibimbing saat mengerjakan tugasnya. Tapi kalian harus mengerjakannya secara mandiri ya nak ya. Jangan dituliskan ya. Jangan dituliskan, karena kalau dituliskan kalian artinya tidak mandiri ya. Jangan dituliskan, kalau bisa ditulis sendiri biar kalian lancar dan dalam latihan menulisnya, tulisannya tambah lama tambah bagus. Jadi pas nanti kita belajar di sekolah, kalian sudah siap menulis dengan rapi. Oke, ibu cukupkan penjelasan ibu ya. Jika ada yang kurang paham silakan bertanya ke wali kelas masing-masing. Insya Allah nanti akan dibantu dan dijelaskan oleh wali kelas masing-masing. Oke, sampai di sini ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.